Dari bangun tidur itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mencuci tangan. Ya. Kedua, memasukkan air ke hidung. Jadi setelah dimasukkannya dikeluarkan. Kenapa? Tangan kita dicuci itu karena kita tidak tahu semalaman tangan kita itu di mana. Bangun tidur itu upayakan memasukkan air ke hidung lalu menyemprotkan. Ya. Kenapa? Karena pada malam itu setan itu bermalam di hidung kita. Nah, dua hal ini itu sekaligus bisa hilang kalau bangun tidur kita wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, min naumihi, dari tidurnya, fal yastanshir talasan, maka hendaklah menyemprotkan air dari hidung 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitona, karena sesungguhnya syaiton itu, terima kasih, yabitu ala khaysyumihi, bermalam di hidung, mutafakun alaih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bangun tidur, ya, terima kasih, bangun tidur itu upayakan memasukkan air ke hidung lalu menyemprotkan. Ya. Kenapa? Karena pada malam itu setan itu bermalam di hidung kita. Ya. Jadi ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Riwayat ya Bukhari Muslim. Jadi setiap malam setan itu bermalam di hidung kita ini, supaya setannya ini minggat. Maka setelah bangun itu kita apa? Kita masukkan air ke hidung, lalu kita semprotkan lagi 3 kali. Saya baca yang satunya lagi supaya nanti pas. Wa anhu, ini juga dari Abu Hurairah, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka hendaklah mengeluarkan yadahu bil ina'i, tangannya ke, jangan sampai mencelupkan tangannya ke tempat, ya tempat ini ina itu bisa untuk makan dan seterusnya, hatta yaghsilaha salatan, sampai mencucinya, membasuhnya 3 kali. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya ialah ya, dari tidak mengetahui aina batat yaduhu, di mana tangannya tadi malam berada, mutafakun alaih. Jadi dari bangun tidur itu ada 2 hal yang perlu dilakukan. Pertama, mencuci tangan. Ya. Kedua, memasukkan air ke hidung. Jadi setelah dimasukkannya dikeluarkan. Kenapa? Tangan kita dicuci itu karena kita tidak tahu semalaman tangan kita itu di mana. Kalau nggak percaya, ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kuku, malam itu dibersihkan, Pak. Ini saya kan punya kuku dikit-dikit ini ya. Malam sudah bersih. Bangun tidur hitam semuanya. Bunang 5 bengi. Ya nyekel apa gak ngerti, Pak.
Nah, gitu itu jangan sampai setelah bangun, wah iki ono donat iki, mabengi gak kepangan, donatnya dicekel lho. Mabengi mau nyekel donat waktu turu, tang itu nyekel donat maneh. Ya, gak tepai. Jadi cuci dulu. Setelah cuci, berkumur-kumur, apa? Masukkan air ke hidung. Karena di sini ada setannya. Nah, dua hal ini itu sekaligus bisa hilang kalau bangun tidur kita wudhu. Wudhu itu kan tadi apa? Membasuh telapak tangan tadi itu sudah termasuk membasuh tangan tadi. Lalu termasuk berkumur-kumur memasukkan air ke hidung sudah hilang. Jadi yang paling pas setelah bangun itu wudhu, kecuali kalau orang itu dalam keadaan junub, ya, atau haid, itu tidak boleh wudhu, ya. Jadi haid itu ngapunten ibu-ibu, waktu haid itu tidak boleh wudhu, karena wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan dia masih dalam keadaan hadas besar, tak bisa hilang. Orang yang mengerti begitu hukumnya haram. Ya, di berbagai kitab termasuk di kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib ada. Ya. Jadi kalau memang ibu-ibu waktu itu haid, cukup dicuci tangannya, ya, mungkin apa, masukkan air ke hidung cukup. Atau koyok-koyok wudhu tidak apa-apa, tapi tidak pakai niat, hanya untuk menyegarkan badan, itu boleh. Nah, kalau umpamanya mau mandi lah wudhu Ustaz, iya sunnah, itu beda nanti. Kalau mandi besar nanti insya Allah di sini ada nanti. Jadi salah satu kesunahan sebelum mandi besar itu termasuk wudhu. Tapi ini tidak untuk mandi, ini tidak boleh. Ya kecuali kalau lupa. Nah, umpamanya malam itu tidak mengapa-mengapa, berarti nggak junub. Umpamanya bangun, upayakan wudhu. Dalam hadis sahih disebutkan seorang mukmin itu kalau tidur itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan, Pak. Jadi kita itu setiap malam diikat setan dengan 3 ikatan. Pertama, ikatan itu bisa hilang waktu bangun kita dzikir kepada Allah, yaitu dengan membaca doa bangun tidur. Allahumma jannibna syaitona. Ngono ta, Pak? Itu lak donga ngono lah. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nulan jeding lah. Ya. Tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini ikatan pertama hilang. Lalu setelah itu wudhu, kamar mandi, ikatan kedua hilang. Enggak bapak tangi wis kate apa kate ndonga nak jeding ngoyo balik turu maneh, ya. Nah, ikatan ketiga hilang, sholat, ya. Dari sebelum subuh ada sholat malam, ya. Bu sholate nduk omah monggo, sholate nduk musola monggo. Aku gak sempat sholat nduk omahe, wis tak sholat nduk nggone musola wae, monggo 2 rakaat. Sholat apa? Sholat malam, tahajud boleh, hajat boleh. Nah, kalau sudah berdoa tadi, dzikir, sudah wudhu, terus sholat,
tiga-tiganya itu hilang ikatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.